Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Mabit ingin menyampaikan terkait kegiatan Mabit yang akan dilaksanakan di SMK Diponegoro Tumpang tahun pelajaran 2021-2022. Baik, di sini yang pertama, Mabit ini sendiri adalah singkatan dari Malam Bina Iman dan Takwa, yang mana program dari SMK Diponegoro Tumpang yang bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa di bidang spiritualnya. Untuk kegiatan itu sendiri dilaksanakan selama 4 hari yang nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama diikuti oleh kelas 12 TKJ 2, 12 TKJ 3, dan 12 MM yang dilaksanakan tepatnya mulai hari Minggu sore sampai hari Selasa siang. Kemudian untuk sesi yang kedua diikuti oleh kelas 12 TKJ 1, 12 TBSM, dan 12 AK. Dan akan dilaksanakan mulai hari Selasa siang check-innya sampai dengan hari Kamis siang. Kemudian untuk persiapan itu sendiri, Mabit ini kita bertemakan pondok pesantren, jadi fokusnya lebih pada ke sisi spiritual siswa. Baik, selanjutnya untuk kegiatan itu sendiri akan kita lampirkan di dokumen berikut. Jadi di sini ada dokumen sesi pertama dan dokumen sesi yang kedua. Oke, selanjutnya ini adalah ketentuan peserta Malam Bina Iman dan Takwa USP SMK Diponegoro Tumpang Kabupaten Malang tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, peserta didik kelas 12 wajib mengikuti kegiatan Mabit sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Poin selanjutnya terkait dengan seragam atau pakaian siswa. Khusus untuk siswa, yang pertama, rapi dan sopan. Yang kedua, menggunakan seragam. Nah, seragam ini untuk yang laki-laki berkopiah putih dan menggunakan koko putih. Jadi berkopiah putih dan koko berwarna putih. Seandainya nanti belum punya, bisa beli atau meminjam. Jadi diupayakan agar nanti seragam yang laki-laki wajib menggunakan koko berwarna putih dan kami ulangi, kopiah berwarna putih. Yang ini nanti akan dilaksanakan pada saat kegiatan Mabit berlangsung. Kemudian poin selanjutnya terkait dengan pakaian, bersarung dan memakai celana panjang. Jadi untuk laki-laki menggunakan sarung atau memakai celana panjang. Pada saat nanti ada aktivitas di luar kamar yang sifatnya tidak masuk di kegiatan Mabit, maka wajib menggunakan sarung. Kemudian untuk siswinya yang pertama rapi dan sopan, kemudian menggunakan seragamnya itu sendiri, jilbabnya menggunakan jilbab coklat susu, kemudian bajunya lengan panjang atau menggunakan gamis hitam, dan menggunakan kalung peserta. Kemudian itu terkait dengan seragam, bawahannya menggunakan celana atau rok panjang. Adapun kriteria dari celana atau rok panjang ini bukan jeans, tidak transparan, dan tidak ketat. Jadi seandainya nanti ada salah satu dari 3 poin ini, mohon untuk tidak menggunakan atau tidak digunakan. Bagaimana jika ada aktivitas di luar kamar? Berarti nanti untuk yang siswi wajib menggunakan jilbab. Itu tadi ketentuan terkait dengan pakaian siswa. Selanjutnya
di poin yang ketiga, pada saat siswa berangkat dari rumah menuju sekolah, siswa wajib diantar menuju sekolah. Jadi tidak membawa kendaraan bermotor, diupayakan tidak membawa kendaraan bermotor, apalagi yang dititip-titipkan. Jadi nanti sifatnya diantar. Poin selanjutnya yang keempat, terkait dengan waktu berkunjung orang tua atau keluarga. Waktu berkunjung orang tua atau keluarga itu sendiri kita batasi mulai jam 15.45 sampai dengan jam 17. Adapun ketentuan untuk berkunjung nanti untuk waktu dan tempatnya kita sediakan. Untuk waktunya tadi sudah disampaikan. Pada saat berkunjung mohon untuk tidak membawa makanan atau minuman yang mengganggu waktu istirahat atau mengganggu kesehatan siswa. Contohnya membawakan minuman kopi atau yang mengandung kafein atau minuman bersoda yang nanti dapat mengganggu waktu istirahat anak-anak. Bagaimana dengan anak-anak yang terbiasa dengan ngopi di rumah? Di sekolah kita ada koperasi yang menyediakan kopi ini, cuman berbedanya nanti ada takaran-takaran yang dibatasi. Jadi anak-anak tidak sampai mengkonsumsi kafein secara berlebihan. Kemudian poin kelima, siswa diperkenankan menggunakan HP pada pukul 15.45 sampai jam 17. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan anaknya menggunakan HP mulai jam 15.45 sampai jam 17. Nah, sebelum itu nanti, jadi saat anak-anak check-in, handphone dari siswa ini akan kita labeli stiker, Bapak Ibu. Jadi kita labeli stiker, di belakang stikernya ini adalah identitas dari anak-anak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar handphone ini memiliki identitas. Bagaimana jika nanti pada saat prosesnya, pada saat mabit, kami menemukan handphone yang tidak memiliki identitas, maka handphone ini terpaksa harus kami sita. Bagaimana cara mengambilnya? Cara mengambilnya adalah yang pertama, anak yang bersangkutan wajib hafal minimal 3 nomor telepon dari kontak yang ada di handphone ini. Minimal 3 nomor telepon. Disertai dengan nanti orang tua yang hadir untuk mengambilnya. Dan handphone itu sendiri tidak kami berikan ke siswa, tapi lebih pada nanti akan kami berikan ke orang tua. Jadi jika nanti kami temukan di luar, pelanggaran di luar jam yang ditentukan. Poin keenam, peserta dilarang keluar sekolah selama mabit dengan alasan apapun. Bagaimana jika nanti peserta ternyata terpaksa harus keluar? Ada 3 poin. Yang pertama, jika sakit, maka nanti tim panitia itu ada petugas kesehatan khusus yang nanti akan memeriksa dan memastikan apakah yang bersangkutan ini masih bisa mengikuti mabit atau terpaksa harus pulang. Kalau memang setelah dikasih suplemen di sekolah dan dia bisa ikut mabit, maka ya bisa kita lanjutkan. Tapi kalau pada akhirnya terpaksa harus pulang, maka kami akan menghubungi pihak orang tua untuk bisa menjemput pulang. Kemudian jika ada keperluan penting, bagaimana jika ada keperluan penting? Jika ada keperluan penting yang sifatnya itu nanti peserta mabit harus pulang, maka pihak orang tua wajib hadir ke sekolah untuk mengizinkan, menyampaikan ke tim panitia bahwasanya Ananda diperbolehkan untuk atau diizinkan untuk pulang. Yang pasti saat mereka pulang maka tanggung jawab itu sudah di luar tanggung jawab dari panitia. Jadi seandainya besoknya ternyata terlambat atau
lain sebagainya, maka itu sudah di luar tanggung jawab panitia mabit. Kemudian bagaimana jika nanti ada istilahnya ada belanja, ada keperluan yang di sekolah tidak menyediakan, maka dari pihak panitia itu nanti akan menyediakan waktu khusus yang nanti bisa digunakan peserta mabit untuk titip belanja ke kami. Prosedur belanja ini kami akan menyampaikan waktunya belanja ke ketua kelompok. Jadi masing-masing kamar nanti ada ketua kelompoknya. Di sini kami akan menyampaikan ke ketua kelompok terkait dengan jam belanja. Ketua kelompok nanti akan mendata anggota-anggotanya siapa saja yang ingin titip belanja beserta dengan uangnya. Baru setelah itu ketua kelompoknya menyampaikan ke kami. Nah, dari petugas tatip ini kami akan memfilter belanja mana yang nanti bisa dilanjutkan dan belanja mana yang terpaksa harus kami cancel terkait dengan kebutuhannya. Jadi harapannya belanja di sini sesuai dengan kebutuhannya dan waktu itu memang mudah untuk didapatkan. Baru setelah dari tatip bisa kami lanjutkan ke petugas OSIS untuk membelanjakan barang sesuai dengan yang diminta. Kemudian poin 8, karena di sini kita berusaha untuk menanamkan karakter kepada siswa, maka di sini membiasakan salim setiap bertemu dengan bapak ibu guru ini nanti perlu dikuatkan. Jadi saat pelaksanaan mabit berlangsung, jika ada siswa yang bertemu dengan bapak ibu guru maupun panitia di lingkungan sekolah, wajib kiranya untuk salim. Ini untuk menekankan karakter tawaduknya pada siswa. Bagaimana Pak jika sehari itu bertemu bapak ibu guru selama 10 kali? Berarti selama 10 kali itu juga harus salim. Nah, seperti itu. Tentunya di sini kita juga menjaga kebersihannya. Kita upayakan saat mereka nanti keluar, mereka juga mencuci tangannya. Bapak Ibu juga kita biasakan untuk prokesnya ditegakkan seperti itu. Kemudian terkait dengan bentuk dan sanksi pelanggaran. Adapun sanksi pelanggaran nanti akan kami tampilkan. Jadi seperti ini tampilan dari sanksi pelanggaran. Seperti yang kita lihat di situ sudah ada level-levelnya, level 1, level 2 dan level 3. Bentuk pelanggarannya saya ambil contoh misalkan pada saat jam istirahat ada siswa yang gaduh. Ada siswa yang gaduh atau bahkan mengganggu temannya. Maka di sini pihak tatip akan menyampaikan secara lisan kepada anggota di kamar tersebut untuk tidak gaduh. Jadi kami sampaikan secara lisan. Kemudian baru setelahnya kami tinggal. Jika siswa yang bersangkutan tetap gaduh, maka kami akan masuk ke dalam ruangan, kemudian memanggil ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompok di sini kami akan mengingatkan secara lisan dan membentuk kesepakatan. Kesepakatannya berupa jika nanti di kamar ini akan ada gaduh lagi, maka akan kami jadikan dalam bentuk pelanggaran. Sesuai dengan klausul yang ditentukan tadi, gaduh masuk level 1 berarti pelanggarannya level 1. Kami akan meminta ketua kelompoknya untuk menunjuk siapa saja yang di situ gaduh. Baru nanti siswa yang potensi gaduh ini akan kami panggil
dan kami terapkan sanksi sosial. Adapun sanksi sosialnya di sini untuk level 1 berupa bakti sosial. Bakti sosial ini seperti apa? Bakti sosial ini meliputi tergantung dari kebutuhannya waktu itu. Jadi seandainya yang dibutuhkan adalah anak-anak ini menyapu lantai, berarti ya waktu itu juga hukumannya mereka menyapu lantai. Jika ternyata lantainya sudah bersih, yang dibutuhkan adalah mereka mengepel lantai, ya berarti mereka harus mengepel lantai. Jika ternyata lantainya sudah bersih, ternyata yang dibutuhkan kamar kecilnya ada beberapa kamar kecil yang kotor, ya mereka harus membersihkan. Atau jika ada panitia yang membutuhkan bantuan, nah bakti sosial ini bisa diterapkan dengan membantu panitia tersebut. Nah, seperti itu. Jadi bakti sosial ini tergantung dari kebutuhan waktu itu. Bagaimana jika terjadi pelanggaran lagi, maka pelanggaran itu akan dinaikkan. Jadi level pelanggaran dapat dinaikkan jika peserta melakukan pelanggaran beberapa kali. Pelanggaran ini bisa pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang berbeda. Jika ada pelanggaran yang berbeda, maka akan kami naikkan. Naiknya masuk ke level 2. Level 2 berarti yang bersangkutan bakti sosial plus menulis Yasin sebanyak 2 kali. Dan pada akhirnya jika ada pelanggaran lagi, maka kami akan naikkan ke level 3. Nah, di level 3 ini sanksinya meliputi akan kami potong gundul. Gundul di sini bukan pelontos ya. Jadi dalam tahap potongan tentara. Jadi tidak terlalu pendek, bukan pelontos, tapi rapi di situ. Maka untuk yang laki-laki akan kami potong gundul, dan untuk yang perempuan akan kami potong 5 cm. Plus baksos dan menulis Yasin 3 kali. Harapannya tidak ada pelanggaran yang sampai masuk ke level yang ketiga ini, karena terlalu tinggi. Harapannya tidak ada pelanggaran. Jadi pada saat proses tidak ada pelanggaran. Bagi siswa yang membawa alat yang dianggap berpotensi gaduh, entah itu handycam, webcam, radio, atau apapun itu yang membuat potensi gaduh, maka peralatannya akan disimpan oleh panitia dan bisa diambil oleh orang tua untuk tidak diberikan kembali ke anaknya. Kemudian poin 11, pelanggaran yang tidak tercantum maka akan diputuskan melalui musyawarah panitia dan dilaksanakan pada waktu itu juga. Jadi jika ada pelanggaran-pelanggaran baru yang tidak tercantum pada klausul pelanggaran, maka akan dimusyawarahkan dan diputuskan saat itu juga. Bagi siswa yang tidak mengikuti mabit atau alfa tanpa izin resmi, jadi izin resmi ini adalah dengan orang tua hadir ke sekolah. Orang tua hadir ke sekolah menyampaikan ke panitia bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengikuti dan menandatangani surat kesepakatan, maka itu sudah dianggap resmi. Bagi yang tidak mengikuti mabit secara tanpa izin, maka dianggap alfa sebanyak 4 hari dan mendapatkan sanksi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu adalah ketentuan peserta mabit. Selanjutnya, dibalik dari ketentuan peserta mabit itu terdapat surat kesepakatan pelaksanaan. Jadi modelnya seperti ini. Nah, jadi modelnya seperti itu, Bapak Ibu. Untuk yang diisi, nama, tempat, nama orang tua, dan alamat itu nanti diisi menggunakan ballpoint. Selanjutnya, ada 2 paragraf yang perlu difahami. Paragraf pertama adalah paragraf kesepakatan dengan siswa, dan paragraf yang kedua ini adalah kesepakatan dengan wali murid.
Yang pertama, dengan ini alinea yang pertama, dengan ini saya selaku peserta mabit, nah seperti yang ditampilkan, bersedia atau tidak bersedia untuk menaati. Jadi maksudnya di sini adalah dicoret salah satu. Jika siswa ini bersedia, maka yang dicoret adalah tidak bersedia. Jika siswanya yang bersangkutan tidak bersedia, maka yang dicoret adalah bersedia. Nah, jika peserta mabit bersedia atau tidak bersedia untuk mematuhi atau mengikuti peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh sekolah, dan apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan yang ditentukan. Jadi jika bersedia berarti siswanya siap untuk mengikuti aturan. Jika ada pelanggaran berarti ya siap untuk menerima sanksinya. Alinea yang kedua ini klausul dengan wali murid. Adapun kami sebagai wali murid peserta mabit bersedia atau tidak bersedia. Jadi kalau orang wali murid bersedia, maka yang dicoret adalah tidak bersedia. Jika wali muridnya tidak bersedia, maka yang dicoret adalah sebaliknya, bersedianya. Adapun kami sebagai wali murid peserta mabit bersedia atau tidak bersedia menerima segala bentuk sanksi yang diberikan panitia kepada anak kami. Jika Bapak Ibu bersedia, berarti Bapak Ibu sudah bersedia menerima segala bentuk sanksi yang diberikan pada anak Bapak Ibu sebagai bentuk penanaman pendidikan karakter tanpa ada tuntutan di kemudian hari. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa memilih bersedia atau tidak bersedia. Tentunya surat kesepakatan ini akan kami jalankan jika siswa dan orang tua ini bersedia. Jika ada salah satu tidak bersedia, maka kami akan mengambil di alinea yang kedua. Jika siswa tidak bersedia tapi orang tua bersedia, maka siswa tetap wajib mengikuti mabit. Nah, seperti itu. Jika orang tua tidak bersedia, maka kami akan mengundang Bapak Ibu untuk hadir ke sekolah untuk menyampaikan terkait dengan ketidakbersediaannya ini tadi. Apakah boleh? Boleh, asalkan orang tua hadir ke sekolah dan menyampaikan informasi yang relevan dan memang betul-betul tidak bisa mengikuti. Harapannya jika ada yang memang tidak bisa mengikuti, minimal bisa mengikuti kegiatannya. Jadi tidak harus sampai menginap. Ikuti kegiatannya, baru setelah kegiatan bisa dijemput orang tua untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Adapun terkait dengan siswa yang terpaksa harus pulang, maka di luar tanggung jawab dari panitia mabit. Baru setelah itu ditandatangani oleh orang tua, peserta mabit, dan wali kelas. Baru yang terakhir ketua panitia. Nah, surat kesepakatan ini dikumpulkan terakhir besok. Besok hari Selasa tanggal 15 Maret. Jadi mohon dicermati, surat kesepakatan ini dikumpulkan terakhir besok tanggal 15 Maret hari Selasa. Kemudian terkait dengan barang bawaan, mohon nanti dicermati di checklist barang bawaan siswa-siswi terkait dengan informasi poin yang ketiga untuk putra, kopiah hitam itu diganti dengan kopiah putih. Jadi anak-anak menggunakan kopiah putih khusus yang laki-laki. Nah, demikian informasi dari kami.
Mohon untuk bisa diikuti sesuai dengan arahan yang ada. Semoga pelaksanaan mabit di SMK Diponegoro Tumpang ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat, khususnya untuk anak-anak dan umumnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.